Di dalam Islam, bersuci itu tidak hanya menghilangkan najis dan menghilangkan hadas. Di dalam Islam, bersesuci itu gandengannya adalah bebersih atau membersihkan. Nah, tidak hanya berkait tentang najis dan hadas. Di dalam Islam juga berkait tentang bebersih tadi. Nabi mengatakan, Innallaha thayyib yuhibbu thayyib. Allah itu bagus dan menyukai kebagusan. Allah itu bersih dan menyukai kebersihan. Ya. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, an-nadhafatu minal iman. Kesucian itu bagian daripada iman. Jadi kalau santri pakaiannya baru dicuci kalau sudah 1 minggu, meskipun statusnya santri, itu masih imannya dangkal. Kenapa? Karena kebersihan daripada sebagian daripada iman. Jadi kalau santri kamarnya kotor, berarti keimanannya sangat rendah. Nah, kalau santri nyuci kaos kaki 3 bulan sekali, sama juga. Berarti keimanannya masih rendah. Oh, di pondok saya dulu ada santri, kalau nyuci pakaian itu 1 bulan sekali. Jadi wis jamuran ngono kayak tempe wisan. Baru dicuci. Kadang-kadang sebulan sekali nggak dicuci. Terus kemudian jamuran. Nanti ngelapor ke mamanya, ke bapaknya, Pak, Mak, baju saya hilang semua. Ada nggak yang kayak gitu? Baju saya hilang semua. Padahal apa? Dibuang. Karena apa? Sudah jamuran. Nah, orang tuanya ya juga kayak gitu. Nggak tanya-tanya dulu kepada pengurusnya. Ketika dilapori semacam itu, langsung ngamuk-ngamuk ke pengurus. Bagaimana di pondok kok banyak maling? Lah kenapa rupanya, Bu? Baju anak saya itu hilang semua. Padahal bagaimana tadi faktanya? Bajunya jamuran karena nggak dicuci-cuci, terus dibuang. Ada lagi nanti di pondok, anaknya itu nggak rajin-rajin amat. Jadi kalau di pondok kan sudah disediakan apa? Jemuran. Nah di jemuran itu kira-kira bagaimana? Kan gitu kan? Kalau tertiup angin kadang-kadang pakaian jatuh. Nah anak ini nggak peka terhadap jemurannya sendiri. Biasanya anak pondok begitu. Apa-apa sing lanang-lanang. Ketika bajunya jatuh nggak diambil. Karena apa? Sudah kotor. Kena tanah. Nggak diambil. Kadang-kadang bukan nggak diambil, tapi karena malas ngambilnya. Biasanya ditaruh jemuran itu sampai 4 hari. Nah kalau sudah jatuh baru diambil, loh wis kotor banget. Nah itu juga sama. Nanti ngelapor kepada orang tuanya, Mak, Pak, baju saya hilang lagi. Podo karo sempak. Nah sempak itu kan gampang banget terbangnya, ya enggak? Kalau enggak dicepit, enggak diikat betul-betul, ya enggak? Terbang sempak itu. Nah, itu kadang-kadang dilaporkan kepada orang tuanya. Nah, itu kok setiap hari beli sempak, tiap hari beli sempak, apa ono sing doyan sempakmu? Ya ngerti itu tadi. Pokok anak pondok itu malas. Sing males. Tapi sing rajin ya rajin. Tiap hari nyuci ketika mandi. Jadi pakaian yang digantinya setiap hari itu ketika sore dicuci. Nanti besok sorenya diambil ketika dijemur. Ini biasanya enggak dipedulikan sampai 3 hari baru diambil ya sudah jatuh.
Ya enggak? Sudah jatuh. Nah, itu nanti ngelapornya ke orang tua, pakaianku hilang. Kirim duit, gitu kan? Enggak ngerti anaknya enggak bisa menjaga pakaiannya. Ini banyak di pondok-pondok itu begitu. Nanti yang disalahkan bukan kamunya, pondoknya. Tadi saya katakan, lo pondok kok akeh malingi. Padahal malese anake dhewe. Itu begitu. Nah, begitu juga sepatu. Nah, sepatu ya juga begitu. Setelah sekolah, sepatu diletakkan di mana? Depan kamar, depan masjid. Nah, biasa kalau nggak turun hujan nggak apa-apa di situ. Tapi kalau sudah turun hujan, gimana? Kalau nggak diambil itu basah. Kalau basah besok sekolahnya juga susah, nggak pakai sepatu. Kabul biasanya dulu. Ya, makbul itu. Kalau saya waktu masih di sekolah dulu, ya itu banyak kawan-kawannya makbul yang alasannya sepatunya kehujanan. Sepatunya kehujanan, nanti kalau ditanya di sekolah, loh nggak pakai sepatu, sepatunya kehujanan. Nah itu bukan salah hujannya, ya, tapi salah kamunya. Nggak perhatian dengan barangmu, nggak perhatian dengan apa yang kamu harus pakai selanjutnya. Atau begitu juga tuh, sepatu itu taruh situ saja. Nah, kemudian kehujanan, terus nggak mau pakai, ya kan? Karena apa? Sudah kena lumpur dan lain sebagainya, nggak mau nyuci. Nanti ngomong ke orang tuanya, sepatunya hilang. Nah, itu gitu-gitu. Nah, di pondok itu harusnya bukan seperti itu. Di pondok itu harus rajin. Rajin menjaga apa yang dimiliki. Sebab ini nanti akan menjadi kebiasaan kamu ketika kamu di rumah. Kamu memiliki apa ketika di rumah, itu akan bisa terjaga manakala ketika di pondok sudah latihan memperhatikan apa yang dimiliki. Nah, paham? Jangan-jangan nanti kalau kamu sudah punya istri, punya suami, kebiasaannya seperti apa? Memiliki sepatu dan pakaian yang ada di jemuran. Ya, artinya apa? Punya istri dan suami nggak bisa jaga. Akhirnya bagaimana? Wis pokoknya mangan gak mangan, karepmu. Ya kan? Wis pokoknya mangan gak mangan, wis karepmu. Nah ini kan fatal tuh. Maka dulu ketika kami masih di pondok, kata Kiai Jamal, sebagaimana yang dikutip dari Kiai Jalil, mengatakan, wong iku nek gak iso memperhatikan sesuatu yang remeh, gak akan bisa memperhatikan sesuatu yang besar. Orang itu kalau nggak peduli terhadap sesuatu yang remeh, nggak akan bisa peduli kepada sesuatu yang besar. Sikap dari orang hebat itu rata-rata memperhatikan sesuatu yang remeh. Nabi Muhammad contohnya. Ya, Nabi Muhammad itu sangat memperhatikan sesuatu yang remeh. Saya pernah cerita ketika Nabi Muhammad jalan, terus kakinya tersandung batu, batunya nangis. Ya enggak? Jadi Nabi Muhammad nyandung batu, bukan kakinya yang nangis, tapi batunya yang nangis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu mulia dan batu merasa salah karena sudah nyandung kakinya Nabi Muhammad. Nangis semacam itu batunya, nangis itu hal remeh. Tapi Nabi Muhammad justru menyamperi batu tersebut. Batu yang nangis itu. Disamperi, kenapa kamu nangis? Bagaimana saya tidak nangis ya Rasulullah? Bawang saya sudah menyandung kaki jenengan. Ya sudah, kata Nabi, gak usah nangis, gak apa-apa. Kaki saya biasa tersandung. Udah gak usah nangis. Nah, itu bentuk rahmatnya kepada alam semesta. Nah, itu memperhatikan sesuatu yang remeh. Kadang-kadang kita kan gak memperhatikan sesuatu yang remeh. Sehingga apa? Gak ada akhlak kayaknya kita. Nah, sama halnya tadi saya katakan.
kamu kok nggak pernah memperhatikan pemilikanmu, nggak bisa menjaga kepemilikanmu, meskipun itu remeh. Nanti kalau kamu punya barang yang gede, barang yang berharga juga nggak akan bisa memperhatikan itu. Dan tidak peduli tentunya. Oleh karena itu di sini diajarkan juga, saya katakan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan kebersihan dari hadas dan najis, tapi kebersihan daripada yang lain. Kebersihan daripada yang lain yang bukan hadas dan najis. Apa itu? Di sini disebutkan salah satu kebersihan tubuh kita. Yakni yang paling utama dan utama adalah kebersihan mulut. Sebab apa? Mulut itu adalah tempat masuknya sesuatu ke lambung. Dari mulut ini manakala tidak bersih mulut kita atau menelan sesuatu yang tidak baik untuk lambung, pasti nanti lambung kita berbahaya dan jiwa kita nanti juga berbahaya. Oleh karena itu diajarkan oleh Islam untuk apa? Membersihkan mulut dengan cara apa? Bersiwak atau sikat gigi. Nah, bersiwak dalam Islam, bersiwak itu atau membersihkan mulut dengan bersikat gigi itu disunahkan. Wa yundabu asiwaku fi kulli waqtin ila lisaimi ba'da zawali fayukrahu. Jadi siwakan itu bagi Islam disunahkan, dilakukan setiap waktu. Mau ngaji, siwakan dulu. Mau sholat, siwakan dulu. Nah, siwakan yang dimaksud di sini sikatan dengan menggunakan kayu arok, bukan pakai pasta gigi dan sikat gigi. Oke, itu disunatkan, siwakan dulu. Nampak-nampaknya jorok, tapi tidak jorok itu. Karena siwakan ini manfaatnya besar sekali. Nanti kalau kamu lihat di talim-talim itu. Salah satu anjuran bagi pelajar untuk cerdasnya otaknya pelajar adalah siwakan. Kenapa kok siwakan? Siwakan itu mampu membuang lendir dari mulut yang datang dari otak. Ketika itu lendir itu disiwaki, itu hilang. Kemudian datang lagi dari otak. Sehingga lendir di otak itu tidak banyak. Kalau lendir di otak tidak banyak, berarti kemudian kamu nggak ngantuan. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti kemudian kamu nggak gampang pusing. Kemudian kalau kamu lendir di otak itu sudah tidak ada, kamu tidak akan malas. Ya, sebab banyaknya lendir di otak itulah yang kemudian membuat kamu malas. Ya. Nah, kemudian kalau lendirnya itu tidak banyak di otak, otomatis lemak di otak tidak banyak. Sehingga apa? Saraf itu berkembang terus. Jadi otak itu semakin banyak digunakan untuk berpikir, sarafnya berkembang. Tapi kalau otak digunakan hanya untuk tidur, sarafnya nggak berkembang. Lebih dominan lemaknya dibanding sarafnya. Maka dalam pada saat macam itu ya otomatis stres. Paham? Paham nggak? Itu siwakan. Itu manfaatnya bagi orang pelajar. Nah, sebelum belajar, siwakan. Sebelum membaca, siwakan. Sebelum membaca Quran, siwakan. Itu sunnah. Nanti mau baca apa, mau tidur, siwakan. Setelah tidur, siwakan. Bahkan menurut sebuah riwayat, andai kata ada orang nazar, kesusahan mengucapkan la ilaha illallah, itu masih disunatkan siwakan. Untuk apa? Agar ketika sudah setelah siwakan, gampang mengucapkan kalimat syahadat. Begitu. Nah, kalau begitu, berarti mereka-mereka yang mulutnya nggak bisa menjaga dari sesuatu yang dilarang oleh Allah dalam kaitan ini, mengucapkan perkara-perkara kotor, siwakan. Biar apa? Nggak mengatakan perkara-perkara kotor. Jadi kalau mau